Diperlihatkan pada tahun 1935 di sebuah wilayah bernama Manchuria di Tiongkok, diperlihatkan pasukan Jepang yang pada saat itu sedang melakukan penjajahan. Entah apa yang terjadi, seorang pimpinan dari pasukan Jepang bernama Letnan Kato pun menyuruh bawahannya untuk meninggalkan markas mereka dan membakarnya. Jika dilihat dari keadaannya, Letnan Kato sepertinya sedang mengembangkan sebuah eksperimen yang rahasia. Tak hanya itu, Letnan Kato juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh semua sandera mereka yang tersisa. Dari kobaran api yang membara diperlihatkan makhluk mengerikan yang tak lain adalah hasil eksperimen yang dilakukan oleh Letnan Kato. Kemudian cerita pun beralih ke tahun 1945 di wilayah Gyeongsang, Korea. Di masa ini, Korea masih dijajah oleh Jepang dan diperbudak oleh mereka. Lalu diperlihatkan kedua orang asing yang sedang membeli sebuah koran. Dari lagaknya, kedua orang itu bukanlah penduduk asli di wilayah Gyeongsang. Di samping itu, diperlihatkan markas dari gerakan Korea Merdeka yang berhasil diciduk oleh tentara Jepang. Beberapa warga Gyeongsang yang tertangkap pun akhirnya dibawa ke sebuah penjara sebagai hukumannya. Di suatu tempat diperlihatkan seorang pria bernama Jang Taesang yang sedang diikat di sebuah ruangan oleh polisi Jepang. Taesang sendiri merupakan tokoh utama dalam film ini. Taesang ditangkap oleh polisi Jepang bernama Ishikawa dikarenakan ada campur tangannya yang membiayai gerakan Korea Merdeka. Taesang sendiri adalah seorang pengusaha kaya raya di Gyeongsang yang memiliki usaha geria harta emas yang menerima berbagai jual beli barang maupun pegadaian barang. Di dalam bisnisnya, Taesang memiliki 3 pekerja yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Ketiga pekerja itu bernama Bun Nawol, Pak Gu, dan Bon O. Karena kekayaannya ini, banyak sekali wanita yang mendekati dan menyukai Taesang. Walaupun begitu, tak ada satupun wanita yang disukai oleh Taesang. Sementara itu, alasan Taesang ditangkap oleh Ishikawa sebelumnya karena dia terciduk memberikan dana kepada pasukan gerakan Korea Merdeka. Kini seluruh harta kekayaan dari Taesang pun terancam akan disita. Ishikawa kemudian memberikan penawaran pada Taesang jika dia akan membebaskannya apabila Taesang bisa menemukan seorang wanita bernama Myongja yang menghilang kurang lebih 1 minggu. Myongja sendiri adalah selingkuhan dari Ishikawa yang sangat dicintainya. Ishikawa memberikan batas waktu kepada Taesang agar menemukan Myongja sebelum gugurnya bunga sakura. Jika Myongja masih belum bisa ditemukan, maka Ishikawa akan menyita seluruh kekayaan dari Taesang tanpa terkecuali. Sekembalinya Taesang ke tempat tinggalnya, ketiga pekerjanya pun merasa terkejut dengan kondisi Taesang yang tengah babak belur. Bun Nawol pun lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Taesang menjawab dengan menjelaskan semua kejadian yang dia alami dan juga ancaman yang diberikan oleh Ishikawa. Di lain sisi diperlihatkan kedua orang sebelumnya yang mendatangi sebuah bar dan bertanya kepada wanita bernama Yongchun apakah dia mengenal seorang pria asal Jepang yang ahli dalam melukis seseorang. Yongchun pun menjawab tidak. Yongchun kemudian menyarankan orang itu agar menemui Taesang sebab Taesang memiliki koneksi kepada semua orang di Gyeongsang. Kembali ke Taesang, setelah dia menjelaskan seluruh kejadian yang dialaminya sebelumnya, Bun Nawol pun merasa bersedih atas apa yang terjadi. Pak Go memberikan saran agar geria harta emas dijual saja kepada seseorang dan mereka memulai hidup baru di wilayah lain. Saran dari Pak Go pun langsung dibantah oleh Bun Nawol, sebab apabila mereka menjual geria harta emas, maka Ishikawa akan curiga jika mereka berniat melarikan diri. Taesang pun kemudian angkat bicara jika jalan satu-satunya memang harus menuruti permintaan dari Ishikawa. Sementara itu, di sebuah penjara bawah tanah diperlihatkan beberapa orang yang ditahan entah karena apa. Di samping itu terdapat Myongja atau wanita yang dicari oleh Ishikawa sebelumnya. Dengan kata lain, orang-orang di penjara itu bukanlah orang-orang yang bersalah, melainkan mereka adalah orang-orang yang hilang atau diculik. Di dalam penjara tersebut diperlihatkan Letnan Kato atau pimpinan dari tentara Jepang di awal cerita sebelumnya yang melakukan eksperimen terhadap manusia. Dari sini dapat disimpulkan jika orang-orang di dalam penjara itu adalah sandera yang akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Malam harinya Taesang mendatangi bawahan dari Ishikawa yang bertugas untuk membuntutinya.
Tak habis pikir, Taisang malah menyuruh bawahan dari Ishikawa itu agar mengantarnya ke sebuah tempat. Dengan begitu, dia tak akan susah payah untuk membuntutinya. Ketika sudah tiba di tempat tujuan, Taisang pun menyadari jika ada orang lain lagi yang juga membuntutinya. Pada akhirnya, Taisang pun langsung mengejar orang itu, yang ternyata adalah seorang wanita. Melihat wajah dari wanita itu, Taisang pun langsung jatuh hati untuk yang pertama kalinya. Taisang kemudian bertanya kepada wanita itu mengapa dia membuntutinya. Apakah dia adalah bawahan dari Ishikawa? Wanita itu pun menjawab jika dia hanya ingin bertanya apakah ada seorang pelukis asal Jepang di kota ini. Taisang pun menjawab tidak. Setelah itu wanita itu pun langsung pergi dari sana. Taisang kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, yang ternyata menuju ke sebuah bar milik temannya. Teman dari Taisang ini bernama Junte. Ternyata Yongchun atau wanita di dalam bar sebelumnya adalah bawahan dari Junte. Sebelum Taisang menjelaskan tujuannya ke bar ini, Junte pun langsung mengatakan jika dia sudah mengetahui tujuan Taisang, yaitu pasti ingin menanyakan dan mencari Myongja. Taisang pun seketika langsung terkejut dan bertanya bagaimana Junte bisa mengetahuinya. Junte menjawab jika rumor mengenai geria harta emas yang akan disita oleh Ishikawa sudah menyebar luas. Di suatu tempat, Letnan Kato melakukan eksperimen terhadap 2 orang dengan memasukkan virus ke dalam minumannya. Seketika terjadi reaksi aneh di salah satu dari orang itu. Saat kembali pulang, Bu Nawal mengatakan jika dia telah bertemu dengan 2 orang detektif asal Manchuria yang barangkali bisa membantu menemukan Myongja. Kedua detektif ini bernama Jeo yang merupakan sang anak dan Jungwon yang merupakan sang ayah. Kedua detektif ini memiliki kemampuan mencari orang entah dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal. Melihat jika wanita detektif itu adalah orang yang dia temui sebelumnya, Taisang pun langsung merasa salting, sebab Taisang saat ini sedang jatuh cinta kepadanya. Jeo kemudian mengatakan mengapa Taisang yang terkenal memiliki banyak koneksi tak bisa menemukan seseorang yang menghilang. Taisang pun menjawab jika dia hanya bisa mencari orang-orang yang masih hidup. Apabila Myongja telah tewas, maka dia tidak bisa mencarinya. Pada akhirnya mereka pun memulai kesepakatan, yaitu Taisang membantu kedua detektif itu untuk mencari seorang pria Jepang bernama Sejimoto. Sedangkan kedua detektif itu mereka akan mencari Myongja. Di penjara bawah tanah sebelumnya diperlihatkan Sachimoto yang ternyata bekerja di tempat itu. Sechimoto bekerja sebagai pelukis dari makhluk mengerikan yang merupakan eksperimen dari Letnan Kato. Kemudian cerita pun dibuat flashback ke beberapa tahun sebelumnya, ketika Sechimoto dibawa ke rumah sakit Gyeongsong untuk menggambar beberapa manusia yang dijadikan subjek eksperimen. Semua itu adalah perintah dari Dr. Ichiro. Sechimoto terpaksa melakukan semua ini agar bisa bertahan hidup. Ketika datang ke rumah sakit Gyeongsong, dia bertemu dengan seorang wanita yang menunjukkannya mengenai penjara bawah tanah. Sechimoto pun sempat merasa heran sebab banyak sekali orang di penjara itu. Di masa sekarang, Sechimoto tak menduga jika wanita yang dulu pernah ditemuinya kini telah berubah menjadi monster. Tanpa banyak bicara, Letnan Kato pun langsung menyuruh Sechimoto untuk menggambar monster itu. Beralih ke Jeo, dia pun memulai aksi penyelidikannya untuk mencari keberadaan dari Myongja. Dikarenakan Myongja adalah selingkuhan dari Ishikawa, dia pun mendatangi rumah dari Ishikawa untuk mencari informasi. Ketika telah berhasil menyusup, di sana Jeo merasa curiga kepada istri dari Ishikawa yang bernama Maeda, yang memerintahkan bawahannya secara diam-diam. Jeo pun mencoba mengikuti bawahan dari Maeda yang ternyata menuju ke rumah sakit Gyeongsong. Pada keesokan harinya diperlihatkan seorang pria asal Jepang yang memaksa Taisang agar membeli barangnya dengan harga yang mahal. Dikarenakan pria itu terus memberontak, Bu Nawal dan Pak Go pun langsung mengeluarkan senjatanya. Seperginya pria itu dari geria harta emas, datanglah Jeo bersama dengan ayahnya yang menginformasikan jika dia mendapatkan informasi mengenai Myongja. Sebelumnya Jeo berhasil menyandra bawahan dari Maeda dan menyuruhnya untuk membuka mulut mengenai Myongja. Pada akhirnya pria itu pun membuka mulutnya jika Myongja berada di dalam rumah sakit Gyeongsong. Dikarenakan rumah sakit itu sangat ketat sekali dan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Taisang pun mencoba mendatangi temannya atau Junte
untuk meminjam kartu namanya, sebab keluarga dari Junte memiliki koneksi yang bagus dengan tentara Jepang. Setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, Taesang pun langsung memulai rencananya untuk masuk ke rumah sakit Gyeongsong. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah sakit, Jeo pun langsung memulai aksinya dengan mendatangi ruang berkas untuk mencari tahu di mana Myeongja berada. Sementara itu, Pak Go juga memulai aksinya dengan berpura-pura sakit untuk memancing perhatian. Ketika Jeo berhasil masuk ke ruang berkas, dia pun terciduk oleh pegawai kebersihan di rumah sakit itu. Beruntungnya, Jungwon atau ayah dari Jeo datang tepat waktu. Kembali ke Taesang, ketika melihat Jeo bersama ayahnya telah keluar dari ruang berkas, dia pun memberikan kode kepada Pak Go agar pura-pura sembuh. Sementara itu, di penjara bawah tanah, sebuah monster yang mengerikan pun mulai memangsa beberapa tentara secara brutal. Bukannya merasa takut, Letnan Kato malah merasa senang, sebab eksperimennya kini telah berhasil. Kembali ke Taesang, dia pun dibawa oleh seorang petugas kebersihan yang sebelumnya ditemui oleh Jeo. Petugas kebersihan itu pun ternyata juga sedang menyamar untuk mencari adiknya yang menghilang. Petugas kebersihan itu memberikan informasi jika ada penjara bawah tanah yang penjagaannya sangat ketat sekali. Dia merasa yakin jika orang-orang yang menghilang pasti ada di sana. Beberapa saat kemudian, pihak rumah sakit mengumumkan agar semua orang meninggalkan rumah sakit tanpa terkecuali. Jeo bersama ayahnya pun menyuruh Taesang dan juga Pak Go agar segera keluar. Sedangkan mereka berdua akan tinggal di rumah sakit itu untuk mencari tahu. Di penjara bawah tanah, Letnan Kato menyuruh bawahannya untuk memindahkan monster ciptaannya dengan menggunakan nitrogen yang berfungsi sebagai obat bius. Ketika melewati berbagai sel tahanan, terdapat spora dari monster itu yang berterbangan bagaikan salju. Seketika beberapa orang yang terkena spora itu pun langsung merasa kesakitan dan kulit mereka juga mengelupas. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka pun mulai mengembuskan napas terakhirnya. Beralih ke Jeo, dia pun mencoba mendatangi tempat yang dimaksud oleh petugas kebersihan sebelumnya. Dengan berbagai kelincahannya, Jeo berhasil menyusup ke sebuah tempat yang menuju ke penjara bawah tanah. Di tempat itu, Jeo merasa curiga bagaimana mungkin sebuah rumah sakit memiliki banyak pasukan tentara, seakan seperti markas dari pasukan militer. Keesokan harinya, rumah sakit Gyeongsong pun dikabarkan akan ditutup karena ada penyakit menular. Hal itu pun membuat Taesang merasa khawatir sebab Jeo bersama ayahnya masih ada di sana. Sementara itu, Taesang didatangi oleh suster di rumah sakit Gyeongsong yang memberikannya sebuah kertas. Di dalam kertas tersebut berisi tulisan dari Jeo yang mengabarkan jika dia berhasil menemukan Myeongja. Beralih ke penjara bawah tanah, seketika proses pemindahan monster eksperimen sebelumnya, beberapa tentara pun tak menyadari jika nitrogen yang membius monster itu tengah tak berfungsi. Hal ini pun membuat monster itu kembali sadar dan membunuh mereka semua. Kembali ke Taesang, di dalam surat yang diterimanya terdapat permintaan dari Jeo yang meminta agar menyiapkan beberapa kendaraan yang akan digunakan untuk membawa Myeongja kabur dari sana. Hal ini pun seketika membuat Taesang merasa bingung, sebab kini penjagaan rumah sakit itu semakin diperketat. Jeo yang ada di rumah sakit itu, dia bertemu dengan tentara lokal yang bergabung ke pasukan Jepang. Ternyata tentara itulah yang memberitahu Jeo mengenai keberadaan dari Myeongja. Tentara itu dahulunya adalah rakyat biasa, karena berbagai kemampuannya dia pun diikutkan ke dalam pasukan dari Jepang. Kembali ke Taesang, dia mendapatkan kabar dari Yongchun jika ia akan bertemu dengan seorang pelukis yang bernama Sechimoto. Yongchun pun menyuruh Taesang agar tiba di sebuah rumah makan tepat pukul 8 malam. Ketika waktunya telah tiba, Taesang malah dihadang oleh pria Jepang sebelumnya yang membuat kerusuhan di rumahnya. Taesang kemudian mencoba berbicara baik-baik dan akan memberikan beberapa uang yang dimintanya. Namun pria Jepang itu malah meminta seluruh kekayaan dari Taesang. Mendengar hal itu, Taesang pun memilih untuk menghajar mereka.
Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Taesang pun mendatangi tempat dari Yongchun berada. Tak diduga Yongchun pun sudah pergi dari sana. Sementara itu di rumah sakit Gyeongsong, Jeo memulai misi penyelamatannya untuk menyelamatkan Myongja. Sepulangnya Taesang dari pertemuannya yang gagal, dia pun langsung mengobati perutnya yang terkena sayatan pedang. Tak diduga dari arah belakang muncullah Yongchun yang mengabarkan kepada Taesang jika Sechimoto ingin bertemu dengannya. Sementara itu, Jeo yang menyusup ke penjara bawah tanah, dia pun sempat merasa bingung dengan peta yang diberikan oleh petugas kebersihan sebelumnya. Saat memasuki sebuah ruangan, dia pun malah bertemu dengan beberapa anak yang sedang disandra. Karena merasa tak tega, Jeo pun berniat menyelamatkan mereka. Kembali ke Taesang, dia berhasil masuk ke dalam rumah sakit dengan menyamar sebagai bawahan dari Sechimoto. Di samping itu, Juntae juga ikut masuk ke dalam rumah sakit dengan alasan jika dia juga ingin mencari temannya yang menghilang. Di atap gedung terdapat beberapa tentara Jepang yang sedang melakukan patroli. Jungwon pun terpaksa menyerahkan dirinya agar Jeo tak tertangkap. Namun karena adanya kembang api yang memancing perhatian, Jungwon pun langsung menghajar semua tentara itu. Jeo yang melihat ayahnya sedang dalam bahaya, dia pun langsung ikut membantunya. Ketika Jeo akan tertembak oleh salah satu tentara Jepang, datanglah Taesang yang langsung menyelamatkannya. Ketika sudah kembali berkumpul, Taesang pun bertanya tentang di mana Myongja berada. Jeo pun menjawab agar Taesang membawa anak-anak ini lebih dahulu. Setelah itu barulah dia akan mencari Myongja. Mendengar hal itu, Taesang pun langsung menolaknya, sebab tak mudah untuk masuk ke dalam rumah sakit ini. Perjanjian mereka sebelumnya yaitu menyelamatkan dari Myongja. Namun melihat anak-anak itu yang tengah ketakutan, Taesang pun seketika berubah pikiran. Sechimoto kemudian mengajak mereka semua untuk menuju ke kamarnya, sebab setiap malam hari akan ada pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tentara Jepang. Setibanya di kamar dari Sechimoto, Jeo merasa curiga dengan banyaknya lukisan yang ditempel di dinding. Jeo pun kemudian bertanya tentang siapa dia. Taesang pun langsung berkata jika dia adalah Sechimoto yang Jeo cari. Mendengar hal itu, Jeo langsung bertanya kepada Sechimoto apakah dia mengetahui keberadaan ibunya. Ternyata Jeo telah mencari ibunya selama 10 tahun. Menurut investigasinya, ibunya yang bernama Sejin melakukan pertemuan dengan Sechimoto sebelum menghilang. Sechimoto dengan raut wajah panik pun menjawab tidak. Sechimoto seketika teringat wanita sebelumnya yang dia temui, yang kini telah berubah menjadi monster. Sechimoto pun enggan menjawab jujur sebab dia merasa takut jika kebenaran mengenai Sejin yang berubah menjadi monster malah membuat Jeo merasa bersedih. Taesang kemudian angkat bicara agar mereka segera bertindak dan juga bergegas, sebab hilangnya anak-anak yang dibawa oleh Jeo pasti akan membuat tentara Jepang menyadari jika ada hal yang janggal. Ketika Taesang bersama Jeo akan mengikuti kepergian dari Sechimoto, datanglah beberapa tentara Jepang yang dipimpin oleh Kapten Zauma yang merupakan penduduk lokal. Beruntungnya keberadaan dari Taesang tak berhasil diketahui oleh tentara Jepang. Anak-anak yang diselamatkan oleh Jeo pun berhasil lolos dan keluar dari dalam rumah sakit. Taesang memberikan Jeo kertas berisi beberapa pesan dan memerintahkan anak-anak itu agar memberikannya kepada Bunawol. Ternyata isi pesan dari Taesang itu yaitu agar Bunawol memberikan anak-anak itu berbagai makanan dan juga tempat tinggal. Selain itu, juga ia menitipkan pesan jika rencananya akan ada sedikit perubahan. Kembali ke Taesang, dia pun menyuruh Jeo dan juga ayahnya agar segera pergi dari rumah sakit, sebab Sechimoto yang mereka cari kini telah ditemukan. Selain itu, mereka juga telah menemukan keberadaan dari Myongja. Jeo pun langsung membantahnya. Dia kemudian mengatakan jika kesepakatannya belum selesai, dirinya akan menyelamatkan Myongja terlebih dahulu. Barulah kesepakatan mereka berakhir.
Jeo kemudian memimpin jalan dan mengajak Taesang bersama yang lainnya agar mengikutinya. Di samping itu, hilangnya beberapa sandera dan juga kematian tentara Jepang membuat pasukan Jepang langsung bersiaga dan menginformasikan jika terdapat seorang penyusup di dalam rumah sakit. Diperlihatkan Maeda atau istri dari Ishikawa yang ternyata ada hubungannya dengan semua ini. Hilangnya Myeongja ternyata adalah ulahnya, sebab dia merasa cemburu karena Myeongja telah berhasil mengambil hati dari suaminya. Maeda kemudian memerintahkan Dr. Ichiro agar memperketat penjagaan. Sementara itu, tanpa disadari, monster mengerikan sebelumnya pun berhasil naik ke dalam lift dan membunuh beberapa tentara Jepang. Hal ini pun membuat Letnan Kato pun merasa panik dan memerintahkan bawahannya untuk melumpuhkan monster itu. Di lain sisi, Taesang bersama yang lainnya pun malah terciduk oleh salah satu tentara Jepang yang berhasil menemukan mereka. Ketika Taesang tengah terdesak, Junte malah melarikan diri dari sana. Pada akhirnya, Taesang pun berhasil membunuh tentara itu. Kini tersisa Taesang bersama Jeo dan juga Jungwon. Mereka pun kemudian sepakat untuk saling berpencar. Dikarenakan kondisi Taesang yang tengah terluka, Jungwon pun menyuruh Jeo agar pergi bersama Taesang, sedangkan ia akan pergi sendiri. Pada akhirnya mereka pun memulai misi penyelamatan dari Myeongja. Ketika Taesang tengah ketinggalan jejak dari Jeo, dia pun malah ketemu dengan monster mengerikan yang membuatnya pun merasa terkejut. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu. Ketika Junte bersama teman-temannya akan melakukan pemberontakan, sayangnya salah satu rekan dari Junte yang memiliki persediaan bom malah tertangkap oleh tentara Jepang. Sebab itulah Junte memohon kepada Taesang untuk ikut mendatangi rumah sakit demi mencari temannya. Di penjara bawah tanah, Junte pun akhirnya menemukan rekannya yang bernama Ketua Lee. Junte kemudian bertanya tentang di mana bomnya berada, sebab tanpa bom itu penyerangan mereka tak akan bisa berjalan sesuai rencana. Ketua Lee pun akan menunjukkan pemicu asalkan Junte bisa membebaskannya. Junte pun berjanji akan membebaskannya, namun bukan saat ini waktunya. Sebab jika dia membebaskannya sekarang, maka pihak Jepang akan merasa curiga dan menggagalkan rencana mereka. Karena Ketua Lee terlalu banyak mengulur waktu, Junte pun akhirnya tertangkap juga. Kembali ke Taesang, dia pun merasa heran dengan monster apakah yang dilihatnya saat ini. Taesang juga merasa curiga dengan apa yang terjadi di penjara ini. Dengan berbagai usahanya, Taesang pun mencoba menghindari serangan dari monster tersebut. Tak lama kemudian datanglah Jeo yang langsung menyelamatkan Taesang dengan memancing perhatian dari monster itu. Ketika monster itu tengah lengah, Taesang pun langsung mengajak Jeo untuk melarikan diri dari sana. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meloloskan diri. Jungwon yang mendengar suara tembakan, dia pun langsung bergegas mencari keberadaan anaknya. Ketika Jungwon menyusuri ke suatu ruangan, dia tak sengaja melihat monster sebelumnya yang mengejar Taesang bersama Jeo. Merasa jika monster itu ingin menyerang anaknya, Jungwon pun langsung membakar monster itu dan memancing perhatiannya, berharap anaknya bisa selamat. Beralih ke Taesang, dia bersama Jeo malah terciduk oleh pasukan dari Jepang yang sedang berpatroli. Kini, Junte, Taesang dan juga Jeo pun harus tertangkap oleh pasukan dari Jepang. Dr. Ichiro yang merupakan teman dekat dari ayah Junte, dia pun memiliki rencana licik untuk meminta dana kepadanya sebagai tebusan anaknya. Sementara itu, Taesang bersama Jeo dibawa ke ruangan yang berbeda. Taesang dibawa oleh Kapten Soma yang sepertinya memiliki sebuah rencana. Sementara itu, Jeo dibawa oleh tentara Jepang yang lain untuk diinterogasi, sebab wajah Jeo sangat asing seperti penduduk dari kota lain. Di suatu ruangan, Kapten Soma mengatakan kepada Taesang jika dia bisa membebaskannya dari tempat ini, asalkan dia memberikannya 300 won. Sebab keluarganya sedang membutuhkan uang saat ini. Mendengar hal itu, Taesang pun menyetujuinya, asalkan dia memenuhi 3 permintaannya. Di lain sisi, Jeo dihajar habis-habisan oleh tentara Jepang karena dia tak mau berbicara. Melihat mata Jeo yang tak asing baginya, Letnan pun menyuruh bawahannya agar membawa Jeo ke kantornya.
Kembali ke Taesang, 3 permintaan yang dimintanya yaitu membebaskannya dari penjara dan menarik semua pasukannya yang berjaga. Kemudian menghubungi Bunawol untuk membuat sebuah rencana pembebasan. Yang terakhir yaitu membawa Myeongja kepadanya. Rencana yang pertama pun berjalan sesuai yang diinginkan. Ketika akan pergi mencari Jeo, Ketua Lee memohon kepada Taesang agar membebaskannya juga. Taesang pun menyetujuinya, namun dia juga menitipkan pesan agar Ketua Lee tak pergi lebih dahulu dan menunggunya. Di ruang kantor, Jeo terus ditanyai oleh Letnan Kato apakah mereka pernah bertemu, sebab mata dari Jeo tak asing baginya. Letnan Kato kemudian bertanya tentang apa yang dilakukan Jeo di tempat ini. Jeo pun menjawab jika dia sedang mencari ibunya yang menghilang selama 10 tahun. Ketika Jeo menyebutkan nama ibunya, Letnan Kato pun langsung terkejut sebab Seijin atau ibu dari Jeo adalah monster sebelumnya yang saat ini sedang berkeliaran. Letnan Kato pun beralasan jika dia tak tahu. Kemudian dia pun memenjarakan Jeo di sebuah ruangan. Di ruangan itu, Jeo melihat tulisan ibunya yang tertuliskan namanya. Tak lama kemudian datanglah Taesang yang berhasil menyelamatkannya. Taesang lalu mengajak Jeo untuk pergi ke ruangan atas sebab dia sudah menyusun rencana pelarian. Jeo yang merasa yakin jika ibunya ada di tempat ini, dia pun menyuruh Taesang untuk pergi lebih dahulu, sedangkan dia akan mencari ibunya yang kemungkinan besar ada di tempat ini. Kemudian Jeo pun langsung mendatangi tempat dari Letnan Kato berada. Beralih ke Taesang, dia pun berniat mendatangi Ketua Lee sebelumnya untuk membawa pergi mereka. Namun setibanya di dalam penjara, Ketua Lee dan beberapa orang lainnya sudah tidak ada lagi di sana. Dari ruangan atas terdengar suara tembakan yang berasal dari tentara Jepang yang sedang menembaki beberapa orang yang sedang melarikan diri. Beruntungnya Taesang pun tiba tepat waktu. Taesang kemudian mengajak semua orang untuk mengikutinya. Dari suatu arah terdapat monster sebelumnya yang berniat menyerangnya. Melihat tabung nitrogen yang masih utuh, Taesang pun langsung menembaknya dan membuat monster itu pun tak berdaya. Di ruangan dari Letnan Kato, Jeo terus mendesak agar Letnan Kato menunjukkan di mana ibunya berada. Dengan berat hati, Letnan Kato pun mengatakan jika Seijin adalah monster yang berkeliaran saat ini. Mendengar hal itu, Jeo pun seketika merasa marah dan tak percaya dengan fakta itu. Di lain sisi diperlihatkan ayah dari Junte yang bekerja sama dengan Ishikawa dan juga Bunawol sesuai rencana dari Taesang. Rencana ini merupakan ide dari Taesang yang dibahasnya bersama Kapten Soma sebelumnya. Kembali ke Taesang setelah dia berhasil lolos dari monster sebelumnya, dia pun langsung memarahi Ketua Lee. Mengapa dia bertindak gegabah? Akibat ulahnya, kini beberapa orang pun jadi tewas dengan sia-sia. Tak lama kemudian datanglah Jungwon yang bertanya tentang di mana anaknya berada. Menyadari jika Jeo masih belum juga tiba, Taesang pun berniat untuk mencarinya. Sementara itu, Jungwon diperintahkan oleh Taesang agar naik ke ruangan atas bersama semua orang. Beralih ke Jeo, tak diduga dia pun berhasil dilumpuhkan oleh tentara Jepang ketika sedang menyandra Letnan Kato. Jeo kemudian dibawa ke suatu tempat entah menuju kemana. Sementara itu, di area perkotaan, Bunawol menjalankan rencana alternatif yang merupakan perintah dari Taesang. Rencana ini yaitu mengadakan pesta yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tak diduga. Di depan rumah sakit Gyeongsong, Ishikawa pun memulai rencananya dengan memancing perhatian dari Dr. Ichiro. Nantinya semua orang akan dinaikkan ke dalam mobil yang telah disiapkan. Kembali ke Jeo, saat dia telah tersadar, dia pun melihat dirinya yang dirantai di suatu ruangan. Ternyata Letnan Kato melakukan hal ini untuk mencari tahu apakah Seijin yang menjadi monster masih mengenali anaknya. Tak diduga monster dari Seijin pun tak menyerang Jeo, persis seperti apa yang dipikirkan oleh Letnan Kato. Walaupun dia telah menjadi monster, dia masih memiliki ingatan dan juga hati.
Letnan Kato pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk menembak Geo. Tak disangka Seizin malah melindunginya dari tembakan itu. Beberapa saat kemudian datanglah Taisang yang langsung mengajak Geo untuk pergi dari sana. Taisang mengatakan jika mereka tak memiliki banyak waktu sebab rencana penyelamatan sudah dimulai. Di depan rumah sakit, Pak Go menyamar menjadi bawahan Shigawa yang bertujuan membawa semua orang yang akan diselamatkan. Pada akhirnya Taisang bersama Geo dan juga beberapa orang lainnya pun kembali bersama dan bersiap untuk pergi dari sana. Melihat waktu yang menunjukkan pukul 10 malam, Taisang pun mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk pergi dari dalam rumah sakit. Beberapa orang pun mulai diturunkan satu persatu untuk naik ke dalam mobil yang telah disiapkan. Dari suatu ruangan terdapat tentara Jepang yang berhasil menciduk keberadaan mereka. Taisang bersama Geo dan juga tentara lokal sebelumnya pun langsung memberikan perlawanan yang bertujuan untuk mengulur waktu. Tak disangka tentara lokal sebelumnya pun malah terkena tembakan di bagian perutnya yang membuat dia pun mengembuskan napas terakhirnya. Melihat hal itu, Taisang bersama Geo pun langsung merasa bersedih. Melihat tentara Jepang yang berhenti melakukan serangan, Taisang pun mengajak Geo untuk turun ke bawah. Namun ketika Geo dan beberapa orang yang lainnya telah masuk ke dalam mobil, Taisang malah menutup jendela dari tempat pelarian mereka. Taisang melakukan ini sebab harus ada yang memancing perhatian. Dengan begitu, pelarian mereka bisa berhasil sesuai rencana. Dengan sekuat tenaga, Taisang pun mencoba melarikan diri dengan melewati berbagai lorong atap agar bisa kabur dari kejaran tentara Jepang. Di samping itu, Junte bersama Myeongja pun juga berhasil diselamatkan sesuai rencana yang disepakati. Namun, ternyata Ishikawa menjalankan rencana licik dan menyuruh bawahannya untuk membunuh semua orang yang dibawa oleh Pak Go. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Letnan Kato merasa terkejut sebab cairan virus yang bisa mengubah manusia menjadi monster telah hilang di dalam cangkirnya. Letnan Kato pun bertanya kepada bawahannya tentang siapa yang meminumnya, sebab bawahannya pada saat itu sedang terikat di tempat tersebut. Bawahan dari Letnan Kato pun menjawab jika dia melihat 4 orang yang melewati ruangan ini. 4 orang itu yaitu Kapten Soma, Yongja, Taisang, dan juga Geo. Kembali ke Pak Go, dia pun berhasil meloloskan diri dari kejaran bawahan Ishikawa. Ternyata rencana alternatif dari Taisang benar-benar sangat berguna. Pak Go kemudian ditangkap oleh bawahan dari Ishikawa karena dituduh telah sekongkol dengan gerakan Korea Merdeka. Di samping itu, bawahan dari Ishikawa juga membabi buta dengan memukuli semua orang yang ada di dalam pesta. Di dalam rumah sakit, Dr. Ichiro meminta maaf kepada Maeda karena tak berhasil menjaga Myeongja. Mendengar perkataan itu, Maeda pun merasa kecewa dan menyuruh Dr. Ichiro untuk pergi dari Gyeongsong sebab pembangunan rumah sakit ini berasal dari hartanya. Dr. Ichiro pun meminta maaf dan berjanji akan menangkap Myeongja. Di samping itu, Dr. Ichiro juga menunjukkan eksperimennya yang sudah dia kembangkan. Diperlihatkan Myeongja merupakan orang yang telah meminum air berisi parasit Shijin. Tak lama dari itu, kepribadiannya langsung berubah sebab ia selalu memburu manusia untuk ia mangsa. Sementara itu, Maeda terlihat datang ke camp militer Gyeongseong untuk melihat sendiri jika eksperimen yang ia danai telah mendapatkan hasil, yaitu terlahirnya sebuah monster yang dihasilkan dari parasit Shijin lewat eksperimen yang dilakukan Letnan Kato, di mana ternyata Maeda bukan hanya mendanai seluruh eksperimen yang dilakukan Letnan Kato.
Dirinya pun mengenal jika monster yang berhasil diciptakan oleh perwujudan si Ibu Shijin, bahkan menyebut si Ibu Shijin sebagai sensei atau gurunya. Membuat kita bertanya, apakah hubungan Maida dan juga Seijin yang kita tahu Seijin adalah ibunya Jeo. Scene kemudian berpindah kepada para pedagang di kota Gyeongseong yang kini ditahan oleh kepolisian Jepang karena dituduh telah membantu para tahanan militer kabur. Yang di sana Pak Gu, orang kepercayaan Taesang, pun ikut ditahan. Sementara itu Jeo yang berhasil lolos dari camp militer Gyeongseong berkat pengorbanan Taesang terlihat selalu datang setiap hari ke rumah gadai milik Taesang karena dirinya yakin jika Taesang bisa selamat dan kembali ke rumahnya, yang mana kini Taesang masih terus berjuang untuk bertahan hidup serta bisa keluar dari camp militer. Yang mana tentu saja hal tersebut tidaklah mudah, sebab keadaan Taesang saat ini begitu rapuh karena sekujur badannya dipenuhi dengan luka. Taesang terus berjuang karena dirinya begitu merindukan Jeo, wanita yang bisa merubahnya dengan sekejap. Hingga ketika sedang menyamar, Taesang tanpa sengaja melihat Maida yang merupakan kenalannya berada di sana. Dirasa hanya Maida lah satu-satunya orang yang bisa mengeluarkannya. Taesang pun kemudian mendatangi Maida ketika sendirian dan langsung menodongkan senjata untuk meminta Maida membawanya keluar. Maida sendiri sebenarnya bisa dengan mudah menahan Taesang dengan menyuruh Dr. Ichiro yang saat ini sedang mencari keberadaan Taesang. Tetapi Maida memilih menuruti keinginan Taesang untuk membawanya keluar. Hingga berkat bantuan Maida, pada akhirnya Taesang bisa keluar. Dan kita pun lalu diperlihatkan alasan Maida menyelamatkan Taesang, dikarenakan Maida ternyata memiliki perasaan kepada Taesang. Di sisi lain, si bapak Jungwon yang melihat anaknya Jeo setiap hari selalu datang ke tempat Taesang, bahkan selalu berdiam diri di sana seharian, membuatnya khawatir. Untuk itu, Jungwon pun mengatakan jika mereka akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya untuk mencari petunjuk mengenai Seijin, ibunya Jeo. Mendengar itu, Jeo pun akhirnya berterus terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di camp militer Gyeongseong kepada Jungwon, ayahnya. Jika monster yang mereka hadapi di camp militer tak lain adalah Seijin, ibunya. Sontak saja, Jungwon yang baru mengetahui kebenaran mengenai istrinya seakan tak percaya jika monster buas yang ia tembak adalah istrinya sendiri. Tetapi mengingat jika monster yang ia hadapi mempunyai kalung yang sama dengan istrinya, Jungwon pun harus percaya dengan semua perkataan Jeo. Sesudah itu, scene kemudian berpindah kepada Pak Gu yang sedang disiksa oleh polisi Jepang untuk mau buka mulut mengenai keberadaan Taesang saat ini. Tetapi walaupun mendapatkan siksaan, Pak Gu tetap tak buka mulut mengenai keberadaan Taesang, yang mana Taesang sendiri ternyata saat ini berada di kediaman Maida dan baru saja siuman setelah tak sadarkan diri selama 4 hari, di mana Maida dengan penuh perhatian terus memantau kondisi Taesang, membuat pelayannya merasa heran melihat perhatian Maida kepada Taesang yang tak pernah Maida lakukan kepada suaminya Ishikawa. Maida sendiri kemudian mempertanyakan kenapa seorang Taesang yang terkenal egois dan tak mau terlibat dengan urusan sekitarnya kini malah berubah, bahkan sampai mau berkorban demi keselamatan orang lain. Taesang kemudian menjawab jika dirinya sebenarnya tak mau melakukan itu, namun melihat penderitaan orang-orang di depan matanya sendiri, rasa marah serta kesal pun tak kuasa ia tahan, bukan karena satu bangsa, melainkan karena sesama manusia. Mendengar itu, Maida kemudian kembali bertanya, apakah menurut Taesang nyawa manusia semuanya setara? Mendengar itu, Taesang pun balik bertanya, bagaimana menurut pandangan Maida? Tetapi Maida tak menjawab. Ia yang menunjukkan jika menurutnya nyawa manusia itu tak setara. Di sisi lain, Ishikawa di kantornya mendapatkan laporan jika selama 10 hari terakhir ada sebuah kejadian aneh, karena setiap malam selalu ada orang yang meninggal dengan cara tak lazim, sebab otak mereka selalu hilang. Untuk itu, Ishikawa pun mencoba memanggil Letnan Kato untuk menanyakan hal tersebut, di mana Letnan Kato hanya menjawab
jika kejadian yang terjadi sekarang dilakukan oleh salah satu dari 3 orang yang berhasil keluar dari camp militer Gyeongseong, yaitu Taesang, Jeo, serta Myongja. Namun Letnan Kato tak memberikan alasannya sebab hal tersebut merupakan rahasia militer dan hanya menyuruh Ishikawa untuk mengamati ketiga orang tersebut. Sementara itu, setelah beberapa hari tinggal di kediaman Maeda, akhirnya Taesang bisa kembali ke rumahnya, di mana hal tersebut tentu saja membuat si Bunawal begitu bahagia karena takut Taesang tak kembali. Hingga setelah itu, Bunawal meminta Taesang untuk menggunakan pengaruhnya untuk bisa membebaskan para pedagang serta Pak Gu yang kini ditahan polisi Jepang. Mendengar itu, Taesang kemudian bergegas pergi seorang diri, membuat semua polisi Jepang begitu keheranan dengan adanya Taesang, di mana Taesang yang melihat semua pedagang ditahan dengan kondisi memprihatinkan serta melihat Pak Gu bawahannya begitu rapuh. Taesang pun langsung mendatangi Ishikawa, di mana tentu saja Ishikawa awalnya menolak permintaan Taesang membebaskan para pedagang dan juga Pak Gu, karena dirasa mereka telah berani membantu para tahanan camp militer kabur. Tetapi Taesang mengatakan jika Ishikawa tidak membebaskan para pedagang serta Pak Gu, maka nantinya hal tersebut hanya akan menyusahkan Ishikawa sendiri, sebab sebentar lagi akan ada perayaan festival yang akan diikuti oleh para pejabat penting Jepang. Dan jika para pedagang tetap dipaksa ditahan, maka pasokan makanan serta minuman dan juga jas-jas mewah yang telah dipesan akan terhambat. Mendengar itu, Ishikawa pun mau tak mau akhirnya menuruti permintaan Taesang dengan syarat Taesang harus memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di camp militer Jepang. Sebab dirinya melihat jika Myongja, orang yang kini mengandung anaknya, berperilaku agresif, bahkan sampai memangsa pelayannya. Tak punya pilihan lain, Taesang pun sedikit memberitahu Ishikawa mengenai yang terjadi di camp militer Gyeongseong, yang semuanya berkaitan dengan istrinya Ishikawa sendiri, yaitu Maeda. Hingga setelah memberitahukan hal itu, Ishikawa pun menyuruh bawahannya untuk melepaskan semua orang yang ditahan di sana, termasuk Pak Gu, yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana Taesang sebenarnya merasa marah melihat Pak Gu bawahannya diperlakukan tak manusiawi. Namun dirinya tak bisa melakukan apapun untuk membalas perbuatan Ishikawa, dan hanya bisa menyuruh Bunawal mengobati Pak Gu agar bisa sembuh. Hingga ketika sedang menunggu Pak Gu diobati, Bunawal menyuruh Taesang untuk pergi menemui seseorang yang setiap hari datang ke sana, dan orang tersebut tak lain adalah Jeo, di mana Taesang yang mengetahui jika Jeo selalu datang ke tempatnya kemudian bergegas menemui Jeo. Dan Jeo awalnya mengira jika orang yang mengikutinya adalah musuh, tetapi melihat orang itu adalah Taesang, saking senangnya Jeo pun langsung memeluk Taesang. Bersamaan dengan itu, terlihat Ishikawa yang datang menemui Maeda untuk menanyakan keterlibatan Maeda di camp militer Gyeongseong. Maeda yang mendapat pertanyaan itu tak sedikit pun mengelak. Bahkan ia mengaku jika dirinya memang terlibat seutuhnya, dan juga dirinya lah orang yang telah membawa Myongja, karena Ishikawa telah melanggar kontrak pernikahannya dan menghamili Myongja. Sebab jika para petinggi mengetahuinya, maka akan menjadi masalah kepada mereka. Ishikawa yang mendengar itu tentu saja sangat marah, tetapi karena Maeda merupakan orang yang sangat penting, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga Ishikawa mengatakan jika orang yang Maeda cintai yaitu Taesang kini sudah memiliki kekasih yaitu Jeo, perempuan murah yang lebih cantik dari Maeda. Mendengar itu, Maeda yang awalnya bersikap kalem, mendadak ekspresinya berubah mendengar perkataan Ishikawa mengenai Taesang. Kembali kepada Taesang yang kini sedang berbunga-bunga karena bisa bersama Jeo. Bahkan Jeo sudah tak ragu untuk memegang tangannya Taesang. Hingga mereka berdua mendengar sebuah suara tembakan yang tak jauh dari sana, yang setelah diamati, ternyata suara tembakan itu berasal dari bawahannya Ishikawa yang selalu mengawasi Taesang. Sebab kini bawahan Ishikawa tengah diserang oleh Myongja. Bersamaan dengan itu, Maeda pun terlihat kembali menemui Letnan Kato untuk bertanya mengenai seorang yang telah dimasuki parasit Shijin. Apakah nantinya akan berubah menjadi monster seperti Shijin?
Letnan Kato pun menerangkan jika hal itu tak akan terjadi, sebab jika seorang hanya dimasuki parasit si Ijin tanpa disuntikkan oleh obat yang telah ia ciptakan, maka orang tersebut hanya akan berperilaku agresif dengan mencari korban untuk dimangsa otaknya. Seperti yang kini terjadi kepada Myongja, dan hanya ada 3 kelemahan yang ditakuti oleh orang yang sudah terkena parasit Sijin, yaitu mereka takut kepada nitrogen, sinar matahari, serta kepada api. Di mana apa yang dikatakan Letnan Kato ternyata memang benar, sebab ketika Myongja akan mencoba menyerang Taesang, Myongja langsung ketakutan ketika Taesang memegang api. Hingga tak lama, para polisi Jepang yang memang sudah diperintahkan Ishikawa untuk menemukan Myongja terlihat berdatangan, di mana Myongja yang kini kembali mendapatkan ingatannya langsung buru-buru pergi kabur dari sana. Taesang sendiri yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi kepada Myongja bersama Jeo berusaha mengejar Myongja hingga sampai ke sebuah hutan. Namun ketika akan mendekat, para polisi Jepang yang dipimpin oleh Ishikawa terlebih dahulu bisa menangkap Myongja. Scene kemudian berpindah kembali kepada Letnan Kato dan juga Maeda yang sedang membahas mengenai asal-muasal parasit Sijin pertama kali ditemukan, di mana diceritakan parasit Sijin itu ditemukan secara kebetulan ketika terjadi wabah di sebuah jamur, yang setelah Letnan Kato menganalisanya, dirinya yakin jika parasit Sijin akan membawa manusia untuk bisa berevolusi ke tingkat selanjutnya, karena bisa memberikan khasiat penyembuhan secara instan, serta kemungkinan yang lebih dari itu. Mendengar penjelasan Letnan Kato membuat Maeda semakin penasaran. Maka dari itu Maeda meminta Letnan Kato untuk menggantikan Dr. Ichiro yang sebentar lagi akan kembali ke Jepang, dan berjanji akan mendanai berapapun eksperimen Letnan Kato dengan syarat Letnan Kato harus menjadikan monster Seijin menuruti perintahnya. Dirasa hal tersebut merupakan peluang yang sangat besar, Letnan Kato pun menyanggupi tawaran Maeda untuk melanjutkan eksperimennya ke tingkat selanjutnya. Shin kemudian kembali kepada Myongja yang sedang meminta tolong kepada Ishikawa agar diampuni karena saat ini dirinya sedang hamil anak Ishikawa. Namun Ishikawa malah mengatakan jika dirinya tak mau melakukan itu. Apalagi sekarang Myongja merupakan orang yang dicari-cari karena telah membunuh banyak orang. Mendengar itu Myongja langsung marah dan tanpa diduga Myongja langsung menyerang Ishikawa sampai Ishikawa terluka sangat parah, yang membuat bawahan Ishikawa langsung memberondong Myongja sampai tersungkur. Namun karena pengaruh parasit Sijin, terlihat Myongja yang masih hidup. Melihat itu, Jeo sebenarnya ingin menolong, tetapi dicegah oleh Taesang, sebab hal tersebut sangatlah berbahaya. Setelah kembali dari sana, Jeo kembali mendapatkan masalah lain. Sebab Jeo mendapati surat dari Jungwon ayahnya yang mengatakan jika dirinya sebagai suami Seijin harus melakukan sesuatu kepada istrinya yang kini berada di camp militer Gyeongseong. Yang tentunya saja kedatangan Jungwon secara sukarela membuat Letnan Kato antusias, sebab bisa kembali menguji Seijin apakah ingatannya sebagai manusia bisa kembali seperti ketika bertemu dengan Jeo. Sementara di kediamannya, Taesang terlihat bingung dengan situasi yang terjadi saat ini, sebab kali ini dirinya tak bisa lagi berpura-pura tak mengetahui mengenai eksperimen gila yang sedang terjadi di camp militer Gyeongseong. Hingga Taesang pun memutuskan jika dirinya harus bertindak dengan menghancurkan sendiri camp militer Gyeongseong, yang mana tentu rencana itu langsung ditentang oleh Bunawol. Sebab kembali datang ke camp militer Gyeongseong sangatlah berbahaya dan kemungkinan berhasilnya pun sangatlah kecil. Tetapi Taesang mengatakan jika dirinya membiarkan hal itu, maka nantinya kemungkinan buruk akan semakin berdampak besar. Perasa misinya kali ini sangatlah berbahaya, Taesang terlihat mendatangi Jeo untuk menenangkan hatinya. Bahkan Taesang mengajak Jeo ke ruangan penyimpanan hartanya, karena dirinya ingin memberikan sesuatu sebelum menjalankan misi berbahayanya, dengan berjanji jika mereka akan terus bersama sampai hari yang indah akan datang. Mendengar ucapan manis Taesang membuat Jeo menangis dan langsung memeluk Taesang dan mengatakan jika dirinya akan menantikan hari indah itu bersama Taesang.
Sesudah itu, Taesang kemudian pergi menemui Juntaek sahabatnya untuk meminta Juntaek membawanya ke markas rahasia para pasukan kemerdekaan, sebab dirinya membutuhkan sesuatu yang dimiliki pasukan kemerdekaan, yaitu bahan peledak, untuk menghancurkan kamp militer Gyeongseong. Sementara itu diperlihatkan jika rumah Maeda sedang dipenuhi tamu-tamu penting, sebab Ishikawa suaminya ternyata sudah meninggal. Namun ternyata kematian Ishikawa bukanlah karena serangan Myeongja, melainkan akibat obat yang diberikan Dr. Ichiro atas suruhan Maeda. Membuat kita mengetahui jika Maeda merupakan wanita yang sangat berbahaya. Sebab dengan pengaruhnya Maeda bahkan bisa memanipulasi berita dengan mengkambing hitamkan jika Ishikawa meninggal disebabkan pembunuh berantai yang berasal dari warga Gyeongseong. Di mana ketika Dr. Ichiro akan pergi setelah melayat, tiba-tiba dirinya didatangi dan langsung ditembak oleh Jeo, yang membuat Jeo pun langsung menjadi sasaran semua petugas yang sedang berjaga. Hingga hal tersebut didengar oleh Taesang, membuatnya seketika langsung berlari secepatnya untuk mencari Jeo. Tetapi ketika sampai di halaman rumah Maeda tempat terjadinya penembakan kepada Dr. Ichiro, Taesang sama sekali tak melihat Jeo di sana. Hingga seorang petugas polisi Jepang bawahan Ishikawa yang selalu ditugaskan mengawasi Taesang terlihat membawa Taesang ke suatu tempat untuk memberitahu Taesang jika Jeo telah dibawa oleh seseorang yang entah siapa. Dan kini karena kejadian tadi, polisi Jepang diperintahkan untuk berpatroli dan mengobrak-abrik setiap penjuru Gyeongseong agar secepatnya menemukan Jeo, bahkan sampai ke rumah gadai milik Taesang. Pak Go yang sedang sakit pun mendengar kegaduhan di sana, membuatnya terbangun hingga dirinya mendengar jika Kim Yul bawahan Taesang sedang berbicara dengan seseorang menggunakan telepon. Yang ternyata selama ini Kim Yul berkhianat karena selalu memberikan informasi mengenai Taesang kepada Maeda. Sementara Taesang yang belum bisa menemukan keberadaan Jeo saat ini meminta semua rekannya serta koleganya untuk segera mencari Jeo secepatnya. Yang mana tak lama Bu Nawol mengatakan jika Taesang kedatangan tamu penting yang tak lain adalah Maeda, di mana tujuan Maeda mendatangi Taesang karena ingin mengatakan jika Jeo tak akan pernah kembali lagi, sebab kini telah menjadi buronan setiap polisi Jepang. Dan mungkin saja Jeo telah meninggal. Tentu saja mendengar perkataan itu, Taesang mencoba tak percaya, sebab ia yakin Jeo adalah wanita kuat. Terlebih lagi, sebelumnya telah membuat janji dengannya. Hingga Maeda pun kembali berkata jika dirinya sangat menyukai Taesang dari dulu ketika pertama kali bertemu. Sebab Taesang adalah pria yang bisa membedakan antara untung dan rugi. Untuk itu, Maeda meminta kepada Taesang agar bersikap seperti dulu dan tak lagi memikirkan apapun mengenai Jeo serta yang lainnya. Sebab jika mau menuruti perkataannya, maka Taesang akan aman serta usahanya akan semakin berkembang. Mendengar itu, Taesang pun mengerti jika orang yang telah menyembunyikan Jeo adalah Maeda. Dengan penuh amarah, Taesang pun bertanya kepada Maeda, di manakah keberadaan Jeo? 마에다-상, 지금 어디 있습니까? Tetapi Maeda hanya pergi sambil berkata jika Taesang tak akan pernah lagi melihat Jeo. Taesang yang buntu tak peduli apa yang dilakukan Maeda. Dirinya akan tetap mencari Jeo sampai kapanpun, sampai dirinya menemukan Jeo. Mendengar itu, Maeda pun berbalik dan mengatakan apakah Taesang ingin menjadi musuhnya. Taesang pun menjawab jika itu untuk menemukan Jeo, dirinya tak takut menjadi musuh Maeda sekalipun. Membuat Maeda geram dan kembali berkata jika Taesang merupakan orang bodoh karena berani mengatakan itu kepadanya. Sebab semua orang yang Taesang percayai adalah pengkhianat. Seperti Bu Nawol yang merupakan orang yang Taesang anggap keluarga, nyatanya di masa lalu si Bu Nawol merupakan orang yang telah membuat ibu Taesang dieksekusi hanya demi keselamatannya. Sementara Pak Gu sebenarnya mengatakan di mana Taesang bersembunyi ketika disiksa oleh polisi Jepang. Serta Kim Yul adalah orang yang selalu memberikan informasi kepadanya mengenai Taesang. Tetapi Taesang seolah sudah mengetahui semua itu dari awal,
di mana dirinya mengatakan jika orang-orang yang ia percaya tak mungkin berkhianat jika kondisi mereka tak terancam, dan langsung pergi meninggalkan Maeda. Yang mana ketika di dalam, si Bunawol pun meminta maaf atas perbuatannya, tetapi Taesang pun mengatakan jika dirinya sudah dari lama mengetahui hal tersebut dan tak perlu lagi membahasnya sekarang, karena kini dirinya harus segera menemukan Jeo secepatnya. Mendengar itu, Pak Go pun berkata jika dirinya akan berusaha mencari keberadaan Jeo secepatnya sebagai bentuk permintaan maaf. Namun tak lama, Kim Yul datang dan mengatakan jika dirinya mengetahui keberadaan Jeo saat ini, yaitu di camp militer Gyeongseong. Mendengar itu, Taesang pun langsung pergi ke tempat perkumpulan rahasia pasukan kemerdekaan untuk mengambil bahan peledak yang ia minta sebelumnya. Dan setelah itu, Taesang kemudian memberikan kunci ruangan hartanya kepada Bunawol untuk berjaga-jaga jika dirinya tak kembali. Maka Bunawol harus menjual semua asetnya untuk disumbangkan kepada pasukan kemerdekaan. Sementara di camp militer Gyeongseong, Letnan Kato terlihat begitu bangga karena berkat Maeda menyerahkan Jeo kepadanya, maka eksperimennya bisa kembali dilakukan. Namun tanpa diduga, monster Seijin yang mengetahui Jeo berada di sana terlihat mengamuk dan bisa menjebol sel besi yang menahannya. Yang mana monster itu langsung memporak-porandakan para tentara Jepang yang berada di sana. Letnan Kato yang tak menyangka hal itu langsung bergegas kabur dan menjadikan Jeo sebagai sandera. Sementara itu, di sisi lain, Taesang yang sudah mengetahui rute menuju ke militer Gyeongseong dengan mengandalkan peledak yang ia bawa, berhasil memporak-porandakan pasukan tentara Jepang yang berjaga. Dan setelah itu, Taesang langsung masuk dengan melewati ventilasi udara seperti sebelumnya, di mana tanpa diduga Taesang bertemu dengan Jungwon dan langsung mengatakan jika Jeo saat ini berada di sana dan meminta Jungwon untuk segera membawa Jeo pergi, di mana Taesang kemudian memberikan 2 buah tiket kapal kepada Jungwon untuk mengeluarkan Jeo dari Gyeongseong, sebab sekarang Jeo adalah buronan yang paling dicari polisi Jepang karena telah membunuh Dr. Ichiro dan dirinya berencana meledakkan seluruh camp militer dengan bahan peledak yang ia bawa. Mendengar itu, Jungwon malah menyuruh Taesang yang membawa Jeo karena dirasa hanya Taesanglah satu-satunya pria yang bisa membuat Jeo bahagia, sementara dirinya akan berkorban dan menggantikan Taesang, meledakkan camp militer yang telah membuat istrinya berubah menjadi monster. Melihat kesungguhan Jungwon, Taesang pun kemudian mengerti dan langsung pergi untuk mencari Jeo, di mana tak lama Taesang berhasil menemukan Jeo yang sedang dibawa oleh para pasukan tentara Jepang dan dengan sigap langsung menembak satu persatu para tentara Jepang yang membawa Jeo. Sementara itu, Jungwon setelah menyiapkan bahan peledak di setiap penjuru, kemudian menyanyikan sebuah lagu yang memiliki kenangan dengan Seijin istrinya, di mana dengan nyanyian itu terlihat monster Seijin yang menghampiri Jungwon hingga tak lama ledakan hebat pun terjadi. Jeo yang sekarang bersama Taesang awalnya ingin menyusul ayahnya, tetapi Taesang mengatakan jika Jungwon telah menitipkan Jeo kepadanya sebelum Jungwon melakukan pengorbanan agar bisa selamat. Mendengar itu, Jeo hanya bisa menangis dan kemudian pergi bersama Taesang. Dan berkat bantuan Sechimoto, Taesang pun berhasil mencuri sebuah mobil. Dan karena kondisi camp militer sedang kacau, dikarenakan ledakan yang diciptakan Jungwon, Taesang dengan mudah bisa keluar dari sana untuk memulai hidup baru bersama Jeo dengan meninggalkan kota Gyeongseong. Tetapi tanpa diduga, monster Seijin ternyata bisa selamat dari ledakan tadi. Bahkan kini, monster Seijin sudah berada di luar camp militer Gyeongseong untuk mengejar Jeo. Sementara Taesang dan juga Jeo sebelum pergi ke dermaga untuk meninggalkan Gyeongseong, terlihat datang ke suatu tempat untuk menunggu Kim Yul yang disuruh membawakan uang dan juga perbekalan. Hingga setibanya Kim Yul, ternyata dari belakang Kim Yul sedari tadi sudah dibuntuti oleh Maeda dan juga pasukannya. Di mana Maeda kemudian bertanya sekali lagi kepada Taesang, apakah Taesang benar-benar telah memutuskan untuk melepaskan semuanya hanya demi Jeo.
Tentu saja Taesang menjawab jika dirinya tak perlu menjawab pertanyaan itu karena Maeda sudah mengetahui jawabannya. Mendengar itu, Maeda pun mengatakan jika dirinya sekali lagi harus kehilangan teman seperti dulu ketika Seijin yang merupakan guru bahasa Koreanya mempengaruhi temannya agar membencinya, membuat kita mengerti kenapa Maeda begitu membenci Seijin, yang mana setelah itu Maeda lalu pergi. Namun dirinya menyuruh semua pasukannya untuk tak membiarkan Taesang dan juga Jeo selamat dari sana, membuat Taesang dan juga Jeo harus pontang-panting menghadapi pasukan Maeda yang sangatlah banyak, serta semuanya menggunakan pedang. Awalnya Taesang dan juga Jeo berhasil bertahan, tapi karena kalah jumlah, mereka berdua pun akhirnya terluka sangat parah. Hingga ketika keduanya akan dieksekusi, tiba-tiba monster Seijin datang dan langsung membuat semua pasukan Maeda yang tersisa seketika modar. Taesang yang melihat itu mencoba membawa Jeo ke tempat aman, tetapi karena luka Jeo sangatlah parah, Jeo pun langsung terjungkal di dekat sana. Hingga tak lama, monster Seijin pun datang yang langsung mencoba menyerang Taesang. Di mana melihat itu, Jeo pun mengorbankan dirinya untuk menghalau serangan monster Seijin. Melihat itu, Taesang mencoba memberikan pertolongan, akan tetapi karena luka yang diterima Jeo terlalu parah, pada akhirnya Jeo pun harus menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Taesang, membuat Taesang harus menangis karena tak terima orang yang ia sayangi harus meninggal seperti itu. Keesokan harinya, ketika Maeda bersama pejabat-pejabat penting Jepang sedang berkumpul dalam pemakaman Ishikawa, Junte terlihat menemui Maeda sambil memberikan surat dan langsung pergi dari sana. Maeda yang penasaran kemudian membuka surat itu, dan alangkah terkejutnya Maeda sebab tulisan surat itu mengatakan selamat jalan dari Taesang. Menyadari sesuatu yang buruk, Maeda pun bergegas keluar. Namun tak lama tempat itu langsung meledak. Setelah itu terlihat jika Taesang kini sedang bersama Junte, di mana Junte dan juga pasukan kemerdekaan sangat berterima kasih kepada Taesang karena atas jasa Taesang kemerdekaan Korea sebentar lagi akan bisa dicapai. Namun walaupun begitu, Taesang tetap bersedih sebab dirinya harus kehilangan wanita yang sangat ia cintai, yaitu Jeo. Bahkan setelah pulang ke rumah gadainya, Taesang seolah masih berharap jika Jeo masih hidup, karena dirinya selalu menunggu Jeo di luar dan berharap Jeo akan kembali sambil tersenyum kepadanya. Setelah itu, scene kemudian berpindah kepada Letnan Kato yang terlihat mengunjungi seorang perempuan yang tak lain adalah Maeda, yang ternyata masih hidup. Walaupun kini setengah badannya mengalami luka bakar, di mana kedatangan Letnan Kato untuk menyampaikan jika dirinya kini hampir berhasil menyelesaikan eksperimennya, sebab telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada monster Seijin, yaitu bayinya Myongja. Sementara itu, diperlihatkan jika monster Seijin tengah membawa Jeo ke dalam air, di mana di sana monster Seijin yang merasa bersalah karena telah membuat Jeo anaknya meninggal terlihat mencoba melakukan sesuatu, di mana diperlihatkan dari dalam tubuh monster Seijin keluar sebuah parasit Seijin dengan bentuk yang berbeda. Yang tak lama parasit itu langsung masuk ke tubuh Jeo, dan setelah itu Jeo yang sudah meninggal terlihat kembali hidup. Scene kemudian ditutup dengan diperlihatkan seorang pemuda yang terlihat keluar jendela. Kini Gyeongseong sudah merdeka dan tengah melakukan pembangunan, di mana pemuda itu walaupun memiliki wajah yang sangat mirip dengan Taesang, tetapi namanya bukanlah Taesang. Entah itu anaknya atau cucunya Taesang, yang jelas drama Gyeongseong Creator tamat. Oke guys, terima kasih dah klik dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian senang dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.